Dalam perang 12 hari yang mengguncang Timur Tengah, dunia menyaksikan bagaimana Iran berhasil membuat Israel, negara dengan sistem pertahanan paling canggih di kawasan, kelimpungan. Tapi ternyata, semua itu baru permulaan. Pernyataan dari pejabat senior Garda Revolusi Iran, IARGC, mengungkap fakta mencengangkan. Iran hanya menggunakan 30% dari kekuatan militernya dalam konflik tersebut. Artinya, serangan ratusan rudal dan drone yang menembus Iron Dome menghancurkan pangkalan militer, infrastruktur penting, bahkan menyebabkan kebakaran besar di kota Haifa, itu semua hanya pemanasan. Dan yang lebih mengejutkan, Iran belum mengerahkan pasukan elitnya. Hizbullah, milisi Syiah Irak, dan Houthi di Yaman, semua masih menahan diri. Pasukan Al-Quds IARGC belum bergerak. Armada Laut Iran yang menyimpan kapal selam drone dan rudal anti kapal masih diam di pelabuhan. Namun jebakan sudah dipasang. Sementara itu, laporan rahasia membocorkan kesepakatan diam-diam antara Netanyahu dan Donald Trump untuk melancarkan serangan habis-habisan terhadap Tehran. Targetnya adalah menjatuhkan rezim dan melucuti nuklir Iran. Tapi rencana itu gagal bahkan sebelum dimulai. Ironisnya, Israel bahkan gagal 2 kali dalam misi rahasia untuk membunuh Ayatollah Khamenei. Dan sekarang, mereka bahkan tak tahu di mana dia berada. Di sisi lain, Iran sudah bergerak jauh lebih dalam dari yang dunia kira. 4 bulan sebelum perang meletus, Iran diam-diam menggandakan kekuatan militernya, memperkuat pasukan siber hingga 5 kali lipat, memindahkan rudal-rudal strategis ke lokasi tersembunyi, dan mengevakuasi bahan nuklir dari situs seperti Natanz. Semua dilakukan tanpa terdeteksi. Mereka membangun jaringan kota rudal bawah tanah, pangkalan-pangkalan militer tersembunyi yang terlindung dari serangan nuklir sekalipun. Beton ultra kuat, terowongan dalam tanah, dan peluncur otomatis yang digerakkan oleh rel bawah tanah memungkinkan Iran untuk menembakkan ratusan rudal balistik besar secara beruntun dan mendadak. Bahkan sistem pertahanan terbaik milik Amerika dan Israel, F-35, Tomahawk, THAAD, tak mampu menjangkaunya. Dalam 12 hari konflik, 36 rudal Iran menembus Iron Dome dan menghantam target militer dan vital Israel, mulai dari pusat logistik, pangkalan intelijen, pembangkit listrik, rumah sakit, hingga kilang minyak. Ini bukan serangan acak, ini adalah pembalasan presisi. Lebih mencengangkan lagi, Iran disebut mampu melakukan serangan setiap hari selama 2 tahun penuh, tanpa kehabisan rudal atau amunisi. Cadangan strategis mereka sudah disiapkan sejak lama. Mereka punya bahan bakar, senjata, dan satu hal yang tak dimiliki banyak negara: semangat perlawanan. Dengan lebih dari 25% populasi Iran adalah usia tempur, mereka siap untuk perang jangka panjang. Di luar Iran, situasi makin genting. Houthi telah menguasai Laut Merah dan menyerang jalur logistik Israel. Pakistan mulai memberi sinyal keras. Jika Israel menyerang Iran dengan senjata nuklir, Islamabad akan membalas juga dengan nuklir. Korea Utara menyatakan siap membantu Tehran jika gencatan senjata dilanggar. Cina secara terbuka menyatakan siap berbagi teknologi pertahanan ke negara sahabat. Dan Iran disebut sebagai kandidat utama. Rusia terus mengirim pesawat kargo ke Tehran, membawa perlengkapan militer yang tak diumumkan ke publik. Koalisi Timur perlahan terbentuk. Iran bukan lagi sendirian, dan pertanyaannya kini bukan lagi apakah Iran siap diserang, tapi apakah Israel dan sekutunya siap diserang balik dengan kekuatan penuh. Tehran kini mengirim sinyal kuat ke Barat. Jika Eropa mengaktifkan mekanisme snapback dalam JCPOA, maka hubungan diplomatik bisa runtuh total. Iran hanya mau berbicara soal nuklir, tanpa tekanan militer dan tanpa intervensi gaya lama. Sementara itu, laporan intelijen Amerika menyebut satu hal yang membuat Washington gelisah. Iran tak hanya membangun pertahanan, mereka sedang menyiapkan pukulan balik besar, dan mungkin berkali-kali lebih kuat dari yang pernah dilancarkan. 1. Iran dan E3, Inggris, Prancis, Jerman, siap gelar pembicaraan. Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan bahwa delegasi senior Iran akan bertemu dengan negara-negara E3 di Istanbul pada 25 Juli guna membahas isu nuklir. Mereka juga akan berdialog dengan Rusia dan Cina sehari sebelumnya. 2.
Iran menolak henti enrichment nuklir, namun buka pintu diplomasi. Menlu Abbas Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak akan meninggalkan program pengayaan nuklir karena alasan kebanggaan nasional, tetapi tetap terbuka pada diskusi diplomatik. 3. Iran gantikan pertahanan udara yang runtuh. Iran memastikan telah menggantikan sistem pertahanan udaranya, terutama Bayefar 373, yang hancur akibat serangan Israel selama konflik bulan lalu. 4. Putin dan Ali Larijani bahas nuklir di Moskow. Penasihat pemimpin tertinggi Iran Ali Larijani bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada 20 Juli. Diskusi meliputi program nuklir Iran dan potensi dukungan Rusia di bidang pertahanan udara. 5. Netanyahu-Trump mengalami ketegangan strategis. Meski beraliansi kuat, ketegangan antara Netanyahu dan Trump meningkat. AS mengkritik serangan unilateral Israel, misalnya di Suriah. Trump menginginkan langkah yang lebih diplomatis agar proyek perdamaian regional tetap berjalan. 6. Kekhawatiran publik Iran setelah gencatan senjata 12 hari. Masyarakat Iran masih khawatir meski gencatan senjata sudah berjalan hampir sebulan. Banyak yang meragukan apakah periode itu akan berlangsung lama. 7. Serangan Israel ke penjara Evin di Tehran dikecam. Amnesty International dan PBB meminta penyelidikan atas serangan Israel terhadap penjara Evin di Tehran, 23 Juni. Menegaskan ini bisa jadi pelanggaran hukum humaniter internasional. Isu, situasi saat ini, nuklir dan diplomasi. Iran tetap jalankan pengayaan, tetapi membuka ruang negosiasi dengan E3 dan Rusia. Militer dan pertahanan, Iran perkuat pertahanan udara usai serangan, siap eskalasi militer lagi. Netanyahu-Trump mengalami pergeseran strategi. Publik dan kemanusiaan, kekhawatiran tinggi di Iran tentang dampak konflik lanjutan, serangan penjara menambah ketegangan global. Konflik ini tetap berada di persimpangan antara jalan militer dan diplomasi, dengan potensi eskalasi yang bisa mengubah peta politik Timur Tengah. 8. PBB panggil sidang darurat terkait serangan Israel di Suriah dan Iran. Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat pada 20 Juli, setelah Israel melakukan serangan ke wilayah Damaskus dan fasilitas nuklir di Isfahan. Negara-negara seperti Rusia, China dan Brasil mengunduk serangan tersebut, sementara Amerika Serikat bersikap ambigu, tidak mengecam langsung, tapi meminta penahanan diri semua pihak. Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut situasi ini berbahaya dan berpotensi memicu perang regional besar. 9. Suriah tuding Israel melanggar kedaulatan dan targetkan wilayah sipil. Pemerintah Suriah mengklaim bahwa serangan Israel pada 18 Juli menargetkan fasilitas pemerintahan dan militer, termasuk dekat istana presiden di Damaskus. Setidaknya 38 orang tewas, termasuk warga sipil. Serangan ini memicu gelombang pengungsian dari Damaskus Selatan dan Provinsi Suwaida. Milisi pro-Iran seperti Hizbullah dan Pasukan Pertahanan Nasional atau NDF mulai memperkuat posisi di sepanjang perbatasan Golan. 10. Israel gunakan teknologi baru dalam serangan terbaru. Analis militer menyebut Israel menggunakan drone selimut generasi baru, serta rudal berbasis AI dalam serangan ke Iran dan Suriah. Teknologi ini dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Elbit System dan Rafael Advanced Defense System. Hal ini menandakan eskalasi teknologi di samping militer. 11. Ledakan balasan di kota Haifa dan Tel Aviv. Iran melalui proksi Syiah di Suriah dan Irak diduga melancarkan serangan roket ke Haifa dan Tel Aviv sebagai balasan. Beberapa rudal berhasil diincar oleh sistem Iron Dome, namun 2 ledakan dilaporkan menimbulkan korban luka di Tel Aviv bagian utara. Belum ada pengakuan resmi dari Iran, tetapi publik Israel mulai menuntut Netanyahu untuk menanggapi lebih agresif. 12. Rute Laut Merah dikuasai pasukan proksi Iran. Houthi di Yaman yang didukung Iran meningkatkan patroli, dan bahkan menembakkan rudal ke arah kapal komersial yang diduga membawa barang untuk Israel. Ini membuat jalur Laut Merah menjadi zona merah internasional, dengan lonjakan premi asuransi laut hingga 300%. Konten ini dibuat hanya untuk tujuan edukatif dan informatif. Tidak ada unsur provokasi, propaganda, atau upaya menyudutkan pihak, negara, kelompok, atau individu manapun. Semua data dan analisis yang disampaikan bersumber dari informasi terbuka dan ditujukan untuk memperluas wawasan, serta mendorong pemahaman kritis terhadap dinamika geopolitik.